Bagaimana cara negara superpower berperang? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Jika Anda melihat kembali beberapa perang lokal setelah Perang Dunia Kedua, tidak sulit untuk menemukan bahwa tidak ada perang skala besar antara negara-negara kekuatan besar selama periode Perang Dingin, terutama selama periode segitiga kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Mungkin ada sebagian teman-teman bertanya, bukankah Amerika Serikat dan China pernah berperang di Korea Utara? Ya, Anda benar. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Meskipun China sangat gede pada saat itu, namun sebenarnya masih bukan termasuk negara adikuasa di saat itu. Sebaliknya, setelah terbentuknya segitiga kekuatan adidaya di era Perang Dingin, tidak pernah terjadi perang besar-besaran antara tiga kekuatan besar ini. Selama periode ini, kita hanya melihat banyak perang yang disebut perang proksi. Apa itu perang proksi? Apa yang terjadi dengan perang proksi saat ini? Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko kehancuran fatal dunia. Dari semua peperangan yang terjadi di dunia, sejarah telah menunjukkan ketika kekuatan adidaya berperang, barang siapa yang mencari masalah dan turun sendiri ke medan perang, dialah yang bakalan menderita sendiri. Mengapa bisa demikian? Seperti diketahui, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang pertama di mana kekuatan adidaya Amerika Serikat langsung turun ke medan perang adalah Perang Korea. Dan bagaimana hasilnya? Seperti yang kita lihat, Paman Sam lari duluan, seperti halnya perang di Afghanistan di tahun lalu. Kemudian Amerika Serikat mulai perang Vietnam, dan Amerika Serikat jatuh lagi ke dalam rawa. Setelah dua perang ini membuat Amerika Serikat menderita kerugian yang sangat besar. Persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sebelumnya telah berubah menjadi Uni Soviet yang agresif dan Amerika Serikat yang mencoba untuk bertahan. Untuk membalikkan situasi, Amerika Serikat telah melakukan pemotongan strategis besar-besaran, menyerahkan beberapa keunggulan geostrategisnya di Asia Tenggara, termasuk China. Demikian pula halnya Uni Soviet juga banyak turun ke medan peperangan sendiri pada waktu itu. Misalnya, serangan Uni Soviet ke Afghanistan, yang juga merupakan salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet. Oleh karena itu, dalam contoh segitiga besar kekuatan adidaya dunia, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China, tampaknya kita bisa menarik kesimpulan bahwa barang siapa yang turun sendiri ke medan perang, dia sendiri yang bakalan menderita. Mungkin ada sebagian teman-teman juga akan mengatakan bahwa China juga pernah terlibat perang melawan hegemoni Amerika Serikat selama periode ini. Tetapi mengapa tidak menderita? Melainkan justru sebaliknya berkembang dengan pesat. Jika rentang waktu dibentangkan sedikit lebih panjang, kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat juga pernah terlibat dalam beberapa perang yang tidak membawa kerugian besar baginya, seperti invasi Amerika Serikat ke Panama dan serangan udara terhadap Libya. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu pertarungan cepat dan penarikan pasukan cepat tidak pernah terjerat. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa semua perang yang melibatkan China tidak pernah menyeret kaki mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk Amerika Serikat, seperti serangan udara di Libya atau invasi ke Panama. Semuanya juga berjangka pendek dan cepat. Akan tetapi, di sisi lain, negara yang menganggap sepele, selama mereka terus berjuang untuk mencapai hasil akhir kemenangan, pada dasarnya hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi, setelah menggunakan metode sejarah, barang siapa yang turun sendiri ke medan perang, dialah sendiri yang bakalan menderita. Hal ini juga terbuktikan dengan metode logis. Fakta mengatakan bahwa perang itu sangatlah mahal dan membakar duit. Misalnya, banyak penggemar perang sering mengatakan, tampaknya sangat mahal menggunakan rudal untuk berperang, maka mereka memilih menggunakan peluncur roket jarak jauh untuk penyerbuan dalam skala besar.
Apakah benar cara ini lebih murah? Jangan lupa, bila kita menghitungnya, biaya peluncuran roket jarak jauh secara besar-besaran juga sangat mengerikan. Tahukah Anda, ketika proyektil roket kaliber besar jarak jauh ditembakkan, itu setara dengan membakar satu mobil mewah BMW. Dari kenyataan ini, tidak sulit untuk memahami barang siapa yang turun sendiri ke medan perang, dialah sendiri yang bakalan menderita. Karena setiap perang adalah masalah membakar uang secara besar-besaran. Itulah sebabnya di bawah pola segitiga besar kekuatan superpower dunia, Amerika Serikat, China, dan Rusia, kemungkinan perang secara langsung atau tidak langsung dan berskala besar antara negara-negara adidaya ini semakin rendah. Karena selama masing-masing pihak memiliki nuklir pembunuh massal, Anda jangan pernah berharap untuk memenangkan peperangan. Contoh lainnya, perang antara negara adidaya dan negara kecil. Tentu saja, mungkin ada dukungan lawan di belakang negara kecil itu, dan dia hanyalah sepasang sarung tangan putih atau boneka untuk lawannya. Hal ini juga membuktikan barang siapa yang turun sendiri ke medan perang, dia sendiri yang bakalan menderita. Jadi, dalam pola segitiga kekuatan adidaya zaman now, dapatkah keadaan ini dipecahkan? Terus terang, mungkin akan sangat sulit. Karena pertama-tama, selagi masih ada nuklir pembunuh massal, perang antara negara superpower tidak mudah terjadi. Jadi, bagaimana cara mengubah status ini? Ya, cara yang paling efisien adalah memusnahkan nuklir lawan. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, sang hegemoni dunia, Amerika Serikat telah mati-matian meneliti teknologi anti-rudal dan sistem anti-rudal. Ini adalah pemikiran Paman Sam untuk menghancurkan nuklir pembunuh lawan. Atau contoh lainnya, salah satu dari segitiga kekuatan adidaya berperang dengan negara-negara kecil dan lemah di mana ada lawan kekuatan adidaya di belakang mereka. Dan akibatnya juga akan membawa bencana yang sama. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah berkata, "Kasih saya 20 tahun, dan saya akan mengasihi kembali Anda, Rusia yang adidaya." Akan tetapi, bagaimana dengan kenyataan hari ini? Buktinya, Rusia belum sepenuhnya memasuki peremajaan besar bangsa Rusia. Salah satu alasan paling mendasar adalah karena Rusia sering terganggu oleh perang selama bertahun-tahun. Ada berbagai jenis peperangan kecil di sekitarnya. Meskipun Rusia telah memenangkan sebagian besar pertempuran ini, namun Rusia juga telah diseret oleh perang ini. Demikian pula halnya, Amerika Serikat juga mengalami masalah yang sama, atau bahkan lebih parah. Sejauh ini, Amerika Serikat hanya damai selama 16 tahun dari 242 tahun sebagai sebuah bangsa yang normal. Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 5,9 triliun dolar dalam peperangan. Dengan kata lain, Amerika Serikat adalah negara yang paling gila berperang dalam sejarah umat manusia, kata mantan Presiden Jimmy Carter. Sejak tahun 1979, tahukah Anda berapa kali China berperang? Tanya mantan Presiden Jimmy Carter kepada Donald Trump. Ketika Donald Trump meminta pencerahannya bagaimana menghadapi China yang kian hari kian adidaya. Jawabannya, 0 besar. Karena China menggunakan semua anggaran negaranya untuk membantu kesejahteraan umat manusia di dunia dengan program Belt and Road, komunitas global dengan masa depan bersama, sehingga menjadikan China sebagai negara superpower baru yang paling dihormati di abad ke-21. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!